93,5 FM Radio Horor Makassar. Selamat malam sobat pecinta horor. Apa kabar? Di malam Jumat kali ini Salu bakal cerita 3 kisah yang mengerikan tentang orang-orang yang mengalami nasib naas. Beberapa ada yang selamat, namun beberapa juga tidak selamat. Di setiap akhir kisah ini, Salu bakal nantang sobat di rumah untuk menebak apakah orang ini tuh selamat atau tidak. Pertama, orang yang dipanggang hidup-hidup. Pada tahun 1998 di kota Walsall, Inggris, terdapat sebuah pabrik roti yang super besar. Pabrik roti ini memiliki kurang lebih 400 karyawan dan mensuplai berbagai macam roti ke penjuru kota dan desa yang ada di Inggris. Pabrik roti ini bernama Harvest Time Bakery. Waktu itu kebetulan ada nih salah satu produk roti mereka yang rusak. Sedikit informasi, oven yang ada di pabrik itu bukanlah oven yang biasanya dipakai di rumah-rumah. Nah, oven itu benar-benar besar sekali. Bentukannya mungkin sebesar lemari, tapi panjangnya itu mencapai 20 meter. Di tengah-tengah oven itu ada semacam conveyor belt yang roti yang masih mentah begitu yang bakalan masuk ke dalam oven. Rotinya ini jalan lurus terus tuh ya menuju ke ujung oven. Nah, ketika rotinya udah sampai di ujung lain oven, rotinya itu bakalan matang. Bisa dibilang rotinya ini selama ada di dalam oven itu kayak dipanggang ya sama ovennya. Ovennya ini emang dikhususkan untuk pabrik yang ingin memproduksi roti dalam jumlah yang sangat banyak dan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, pada saat oven ini rusak, Bapak manajer ini memanggil 2 orang teknisi untuk memperbaikinya. 2 orang ini tidak diketahui namanya siapa. Demi kepentingan cerita, kita sebut saja Fulan dan Fulano. Pas itu ya, Bapak manajer bilang kepada Fulan dan Fulano kalau mereka harus segera memperbaiki oven ini secepat mungkin. Bapak manajer berpikiran kalau aja oven ini rusak dan gak bisa dipakai, pabrik roti ini bakal mengalami kerugian yang sangat besar. Ya udah deh, si Fulan dan Fulano ini diskusi tuh, kayak mencari masalah dari oven itu. Terus apa sih solusinya gitu. Lalu kemudian singkat cerita, hasil diskusi Fulan dan Fulano adalah mereka itu gak bisa nih memperbaiki dengan cepat dan tepat. Karena besar kemungkinannya kerusakan ovennya itu berasal dari dalam oven. Ya mereka bisa aja sih memperbaiki oven ini dengan cepat selesai ya. Cuman mereka mesti manggil orang yang lebih ahli lagi gitu. Nah, terus si Bapak manajer yang mendengar solusi ini agak sedikit menolak solusinya si Fulan dan Fulano. Kebetulan juga banget budget lagi terbatas. Lalu Bapak manajer gak bisa tuh ngeluarin anggaran banyak untuk memanggil ahli teknisi. Diskusi lagi dah si Bapak manajer Fulan dan Fulano. Dari hasil diskusi yang kedua ini adalah Fulan dan Fulano bisa aja memperbaikinya dan diusahakan secepat mungkin. Tapi mereka butuh 1 orang lagi untuk bantuin mereka. Ya udah deh, si Bapak manajer menunjuk salah satu teknisi yang masih junior yang bernama David Mayes. David ditugaskan oleh Bapak manajer itu untuk membantu Fulan dan Fulano. Sedikit informasi ya, David awalnya menolak untuk membantu karena dia belum pernah nih memperbaiki oven. Cuman karena Bapak manajer mengiming-imingi bonus, ya udah si David mau aja gitu kan bantuin si Fulan dan Fulano. Ya udah, David,
Fulan dan Fulano mulai tuh ngecek ovennya. Pas itu mereka bertiga itu notice kalau ovennya itu masih panas karena dari kemarin malam itu gak dimatiin. Fulan ini bilang ke bapak manajer kalau mau diperbaikin mesti dimatiin dulu tuh, didiamin selama 12 jam supaya udara panas yang ada di dalam oven ini keluar dan menjadi dingin. Bapak manajer ini menolak usulan ini karena ovennya ini tuh gak boleh dimatiin sama sekali. Karena kalau dimatiin, ovennya gak bisa manggang roti. Dan ujung-ujungnya ya kita bakal ngalamin kerugian. Ya gak sih? Karena bapak manajer ini gak mau rugi nih ya. Jadi hanya sebagian dari ovennya aja yang dimatikan. Sebagian. Nah, bagian oven yang dimatikan ini dikipasin pakai kipas angin supaya udara panasnya itu cepat keluar. Setelah 2 jam dikipasin dan udara di dalam oven ini udah gak mendingin, David, Fulan, dan Fulano ini membuka panel yang ada di samping oven. Bapak manajer ini ngeluh lagi, gak boleh, jangan dibuka. Kalau masuk ke oven, lu mesti masuknya tuh dari depan oven aja gitu katanya. Masa kayak katanya bapak ini tuh gak boleh, katanya gak boleh dibuka. Ya daripada debat nih ya, si David, Fulan dan Fulano ini nurut aja lah, ya kan. David dan Fulan itu merangkak masuk ke dalam oven melalui conveyors, sedangkan si Fulano ini standby di luar atau di samping oven. 5 menit berlalu tuh. David dan Fulan ini masuk ke dalam oven dan tiba-tiba aja mereka berdua teriak sekencang mungkin sambil juga menggedor-gedor oven. Fulano kaget karena kenapa sih mereka berdua ini teriak-teriak gitu kan. Fulano dengan paniknya ya langsung ngecek mesin oven dan ternyata di dalam sana di indikator ovennya masih panas. Diketahui ya, ada bagian oven yang emang udah mendingin nih. Tapi udara panas itu kan menyebar tuh. Pas itu udara panasnya berhembus langsung ke David dan Fulan. Ketika itu juga David dan Fulan panik berteriak sekencang mungkin. Minta dikeluarin sambil juga menggedor-gedor dari dalam oven yang masih panas. Si David dan Fulan itu juga gak bisa tuh merangkak keluar dari tempat mereka masuk. Karena conveyor ini masih nyala. Jadinya ya secara singkat David dan Fulan ini terbawa oleh conveyor dan dipanggang hidup-hidup oleh oven roti. Fulano dan orang-orang yang ada di luar itu berusaha ya tuh untuk mematikan mesin oven sambil juga membongkar oven tersebut. Mereka berusaha membongkar oven yang masih nyala sambil juga diiringi teriakan histeris dari David dan Fulan. Cuma ya membongkar oven yang masih panas itu lo tahu kan ya, susah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mau gak mau David dan Fulan ini mesti bersabar sambil menunggu untuk diselamatkan, tapi sambil juga dipanggang di dalam oven. Nah sampai sini selalu pengen kalian sobat-sobat yang ada di rumah itu nebak nih, kira-kira David dan Fulan ini bakal selamat apa enggak dipanggang hidup-hidup di dalam oven roti. Selalu kasih sobat-sobat di rumah itu waktu sekitar 5 detik deh buat nebak. Udah? Gue lanjut lagi ya ceritanya. Sekitaran 17 menit kemudian, conveyor ini pun berhenti dan Fulano langsung menjebol panel yang ada di samping oven. Fulano dan orang-orang semuanya berusaha untuk mengeluarkan David dan Fulan. Pas mereka berdua dikeluarkan, David dan Fulan ini ditemukan sudah meninggal dunia. Dengan 80% badannya itu hangus terbakar. Akibat kecelakaan ini, keluarga David dan Fulan langsung menuntut si bapak manajer dan juga pabrik roti Harvest Time Bakery.
Hasil dari tuntutannya adalah bapak manajer ini didenda dan juga masuk penjara. Dan selain itu, pabrik Harvest Time Bakery itu mengalami kerugian yang sangat besar secara berturut-turut. Sampai pada tahun 2005, pabriknya dinyatakan bangkrut. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Dua, wanita terjun bebas tanpa parasut. Pada tahun 1950, ada seorang wanita bernama Vesna Vulovic. Diketahui, Vesna ini sangat ngefans dengan salah satu grup band yang ada di negaranya, yaitu The Beatles. Saking ngefansnya si Vesna sama si grup band tersebut, dia sampai rela belajar bahasa Inggris dan pindah ke London. Nah, singkat cerita, dia mau gak mau nih ya pulang kampung lagi ke Yugoslavia karena diketahui orang tuanya yang sakit-sakitan. Ya, karena orang tuanya sakit-sakitan, mau tidak mau dia harus merawat orang tuanya. Kemudian gak lama setelah itu, pada suatu hari Vesna ketemuan nih sama temannya yang baru saja jadi pramugari. Kita sebut saja namanya Fulana. Si Fulana ini bercerita beberapa tahun terakhir ia bekerja sebagai pramugari. Ya tahu kan lah yang namanya perempuan itu. Kalau udah ketemu dengan teman lamanya, dia bakal berbagi cerita. Si Fulana ini berbagi cerita tentang keluh kesahnya selama bekerja sebagai pramugari. Nah, si Vesna yang mendengar cerita dari Fulana ini tuh semakin lama semakin tertarik tuh. Akhirnya, Vesna pun meminta bantuan si Fulana untuk direkrut juga menjadi pramugari lewat jalur orang dalam. Fulana mewanti nih ke si Vesna bahwa jika ingin jadi seorang pramugari, ia tuh mesti melewati tes kesehatan. Dan salah satunya yaitu tes tekanan darah. Kebetulan aja nih ya, si Vesna ini punya tekanan darah rendah. Vesna pun sempat berkecil hati. Namun, dia punya ide. Kalau dia itu harus minum kopi yang banyak supaya tekanan darahnya tuh naik. Singkat cerita, pada tahun 1971, Vesna dinyatakan lulus di semua tesnya dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang pramugari. Kemudian ia menjadi pramugari di Jet Yugoslavia Airlines. Setahun penuh dia itu bekerja dengan semangat menjadi pramugari. Ya semuanya normal-normal aja. Sampai pada suatu hari di tahun 1972, Vesna ditugaskan untuk ikut penerbangan beruntun yang panjang. Jadi ya seharian itu si Vesna itu bisa sampai ke berbagai kota ya. Bisa mungkin mencapai 3-4 kota. Full jobnya pada hari itu. Nah, pada jam 3:15, pesawat yang ditumpangi sama si Vesna ini tuh berangkat membawa 4 kru dan 23 penumpang. Pada saat sudah berada di ketinggian 3.000 kaki, pesawat yang ditumpangi Vesna ini pun meledak. Diketahui pesawat ini pecah berkeping-keping di udara sebelum sampai ke daratan. Penyebab pesawat mendadak pecah ini karena ada seorang penumpang yang sengaja membawa bom di bagasi pesawat. Jadi pesawat ini tuh dibajak, kemudian ya dibom begitu aja dan pesawat itu meledak.
Alhasil, pesawat beserta puing-puingnya pun jatuh di gunung bersalju. Nah, selalu pengen nih sobat yang ada di rumah itu nebak, kira-kira Vesna ini bakal selamat apa enggak? Dia terjun bebas dari pesawat dan gak pakai parasut atau pengaman apapun. Selalu kasih waktu kalian 5 detik buat nebak. Dalam angan berkelebat kilasan hari yang kita lewati bersama. Masih jelas ku ingat tatapan hangat itu. Bersama kereta api, aku bermimpi tentang masa depan. Penuh kehangatan dan kebahagiaan. Bersamamu melangkah lalui hari-hariku, bersamamu ku rasa aman dalam dekapmu. Berjalanlah tanpa ragu, masa depan cerah bersamamu. Ajaibnya, si Vesna ternyata selamat. Dia sempat berteriak kesakitan dan meminta pertolongan pada warga sekitar. Beruntungnya, si Vesna ini ditemukan oleh salah seorang yang sedang bekerja di sekitaran gunung bersalju tersebut. Sebut saja namanya Fulano. Si Fulano ini ternyata ia adalah petugas medis dari salah satu rumah sakit yang ada di desa tersebut. Singkat cerita, Vesna pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Lalu dokter mengatakan bahwa ternyata ada keretakan di tulang tengkorak Vesna, sehingga pinggul hingga kakinya mengalami kelumpuhan. Vesna pun sempat koma beberapa bulan. Lalu dokter mengatakan bahwa ternyata tekanan darah rendah yang dialami oleh si Vesna ini yang membuat Vesna menjadi pingsan sebelum ia merasakan tekanan udara yang terjadi pada saat pesawat jatuh. Singkat cerita, Vesna pun sadar. Namun dokter mengatakan bahwa peluang Vesna bisa berjalan kembali itu sangat kecil. Setelah recovery selama setahun, Vesna pun akhirnya pulih dan sehat kembali. Vesna malah tidak ada rasa trauma sedikit pun ataupun takut dengan apa yang pernah dia alami. Vesna malah ingin menjadi pramugari kembali, tetapi banyak pihak maskapai yang tidak mengizinkan Vesna untuk bekerja menjadi pramugari. Berita ini pun tersebar ke penjuru negeri. Vesna adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut yang jatuh dari ketinggian 33.000 kaki. Lalu Vesna pun diundang ke acara-acara TV nasional hingga internasional. Namun karena Vesna merasa bahwa dirinya ditolak oleh pihak maskapai dan tidak mengizinkan dia untuk menjadi pramugari lagi, ia pun akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Vesna pun menarik diri dari lingkungan masyarakat sekalipun itu keluarganya, dan ia mengurung diri di dalam apartemennya sendiri. Hingga diketahui pada tahun 2016, Vesna ditemukan meninggal di dalam apartemennya pada usia 60 tahun. Pengen banget nih selalu nemenin Sobat Roma di program kisah mengerikan dan pastinya buat ceritain atau ngasih kisah-kisah menarik lainnya. Tapi sayangnya ya gak terasa ya, waktu itu udah berlalu. Namun jangan sedih karena kamu masih bisa mendengarkan siaran yang santai dan seru ini pastinya di program kisah mengerikan berikutnya yang bakal disiarin setiap hari Kamis malam 7:30.
Terima kasih ya buat Sobat Roma yang udah stay tune di program kisah mengerikan ini. Dan terima kasih juga buat para kru radio pada malam hari ini udah bikin program kisah mengerikan berjalan dengan seru. Ingat ya Sobat-Sobat Roma, kalian tuh worthy. Selalu pamit, bye. Ha 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 ha!